Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, melalui diskusi atau penggalian informasi, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Tujuan keterampilan, melalui mengkomunikasikan dengan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Seperti biasa, kegiatan kita dalam setiap pembelajaran. 1. Ibu berharap keaktifan dalam proses pembelajaran. Kemudian, setiap siswa atau setiap kelompok diskusi LKPD. Untuk kali ini, kita akan mengisi pada tabel daftar kebutuhan perangkat keras dan lunak dengan mengamati video laboratorium TKJ SMKN 7 Pangkep dan mengecek harga pasaran perangkat keras. Kemudian, akan ada presentasi LKPD seperti biasa ya, 3 kelompok dengan pembagian masing-masing. Kemudian membuat kesimpulan, video kesimpulan. Boleh langsung kalau misalkan masih sempat dengan Google Meet. Kalau tidak bisa maka kalian menggunakan video rekaman seperti biasa. Kemudian melakukan tes formatif. Oke, ini seperti yang kita lakukan setiap harinya ya, setiap pertemuan. Untuk lebih maksimal mempelajari materi perangkat jaringan komputer, simaklah video-video YouTube berikut ini. Dan akses pula sebagai tambahan bahan bacaan pada blog-blog berikut ini. Pembahasan menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Untuk menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi, perlu mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan telekomunikasi dan membuat spesifikasi kebutuhan perangkat tersebut. Perangkat keras atau hardware merupakan bagian komputer yang berwujud fisik dan dapat disentuh dengan tangan. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah bagian komputer yang berwujud digital. Mari kita membahas perangkat keras. Ada yang tahu perangkat keras jaringan komputer? Mikrotik, switch, access point, kabel Belden, Cat5e yang ini ya. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contoh router seperti Cisco Soho. Soho adalah Small Office Home Office. Cisco Soho memiliki 90 series, seperti Mikrotik RB951UI. Router ini ideal untuk bisnis kecil dengan jumlah karyawan 1-5 orang. Dengan router ini, jaringan kantor dan rumah dilengkapi dengan fitur keamanan yang dibutuhkan untuk menjaga bisnis terproteksi secara online. Kelebihan yang dimiliki Cisco Soho 90 series diantaranya firewall protection, encryption for VPN, mudah untuk di setup,
memiliki kemampuan manajemen yang baik dan biaya operasi yang murah. Mikrotik RB95UI atau router bor 951UI memiliki harga di pasaran Rp1.661.000. Ini dilihat sesuai dengan sumber dari Tokopedia. Selanjutnya router RB750GR3 Hex. Hex merupakan generasi setelah RB750GL yang kecil, tetapi memiliki spesifikasi hardware yang banyak diperuntukkan bagi penggunaan small house. Memiliki 5 buah port gigabit Ethernet dengan prosesor baru MediaTek 2-core 880 MHz. Router bor 750GR3 di pasaran harganya Rp959.000. Ini sesuai dengan harga Mikrotik dari Axis Cartoon. Ya, silakan dicek. Berikutnya router RB960PGS X PoE. Router ini adalah varian dari Hex series yang selain berfungsi sebagai router juga mampu menyalurkan daya PoE atau Power over Ethernet menggunakan kabel UTP atau STP ke perangkat lain. Memiliki 5 port gigabit, 1 SFP, dan 1 buah port USB. Router RB960PGS Hex PoE di pasaran harganya Rp1.220.000 sesuai dari sumber Tokopedia ya. Router RB450G Atheros CPU-nya 680 MHz, 256 MB DDR RAM dengan router OS level 5 dalam kemasan kotak indoor yang ringkas. 5 buah port gigabit 10, 100 sampai 1000 dan slot micro SD. Tidak bisa dipasangkan wireless card. Harga RB450G ini Rp1.920.000 sesuai dari sumber Axis Cartoon. Router berikutnya adalah router wireless RB952. Router ini memiliki semua kebutuhan router dan gateway untuk personal dan kantor. Memiliki 5 buah port Ethernet, 1 buah access point dual band 2,4 GHz dan 5 GHz MIMO. Antena embedded 2,5 dBi dan 1 buah port USB. Sudah termasuk power adapter PoE out 24 volt di Ether 5. Harga Mikrotik router wireless RB952UI ini di Tokopedia Rp780.000. Dari 5 jenis router ini kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Perangkat keras jaringan berikutnya adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan sebuah media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data dengan menggunakan media kabel. Kabel yang biasanya digunakan media transmisi yaitu kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Penggunaan jenis kabel biasanya disesuaikan dengan topologi jaringan yang akan kita buat.
kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Jenis kabel ini digunakan sebagai kabel jaringan LAN yang umumnya mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm. Kecepatan dan keluaran transmisi kabel UTP mencapai 10-100 Mbps dengan panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu 100 meter. Pada umumnya kabel UTP yang terjual di pasaran adalah Cat5, Cat6, dan Cat7. Kabel UTP Cat5 suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP Cat4 atau kategori 4 atau yang sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per detik. Konektor yang bisa digunakan untuk UTP Cat5 adalah RJ45. Berikutnya kabel UTP Cat6. Kategori ini memiliki sertifikasi resmi paling tinggi dan merupakan kabel premium yang di pasaran jauh lebih mahal dibandingkan dengan Cat5. Cat6 ini memiliki kemampuan waktu delay yang nyaris nol ketika mengirimkan data, sekaligus memiliki kemampuan maksimal panjang kabel lebih dari 100 meter. Maksimal kabel Cat6 adalah 200 meter. Dan maksimal lebar data adalah 10 gigabit per second. Berikutnya, kabel UTP Cat7 merupakan kabel premium juga yang sangat cocok sebagai media high traffic berbagai aplikasi dalam satu kabel atau single kabel. Maksimum data yang terkirim adalah 10 gigabit per second dengan frekuensi 1000 MHz. Berdasarkan Spectrum Analysis Tool, panjang kabel Cat7 atau Cat7e sepanjang 50 meter mampu mengirimkan signal dan data sebesar 40 gigabit per second. Sedangkan untuk kabel Cat7e sepanjang 15 meter mampu mengirimkan signal dan data sebesar 100 gigabit per second. Harga kabel UTP Cat5e dengan merek Belden original di pasaran itu harganya 1.200.000 menurut Tokopedia. Berikutnya kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel ini adalah kabel jaringan yang secara fisik sama dengan kabel UTP. Akan tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel STP mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kabel STP mempunyai fungsi sama dengan kabel UTP, yaitu untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Komputer-komputer akan saling terhubung dengan switch atau perangkat jaringan lain, sehingga masing-masing perangkat bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi agak berbeda ya, kalau di UTP itu tanpa selubung aluminium, kalau STP menggunakan selubung aluminium. Berikutnya kabel koaksial. Kabel koaksial digunakan untuk kabel TV, Ethernet, SIG Ethernet, dan Thing Ethernet. Kabel jenis ini memiliki kecepatan transfer sampai 500 Mbps dan mampu menjangkau jarak 500 meter bahkan lebih. Fiber optic cable. Jaringan yang menggunakan fiber optik biasanya perusahaan besar, dikarenakan harga dan proses pemasangannya lebih mahal dan sulit. Namun demikian, jaringan yang menggunakan fiber optik dari segi kehandalan dan kecepatan tidak diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media FO lebih dari 100 Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. Beberapa kelebihan dari kabel fiber optik. Kabel jaringan fiber optik dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi,
dalam membawa informasi atau data. Kecepatan transfer datanya dapat mencapai 1000 Mbps. Bandwidth kabel jaringan fiber optik tidak perlu diragukan lagi karena mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Bisa tembus 1 gigabit per detik. Kabel jaringan fiber optik dapat mengirim sinyal lebih jauh dibandingkan kabel jaringan jenis lainnya, bahkan tanpa memerlukan perangkat penguat sinyal seperti repeater atau lainnya. Perangkat berikutnya wireless card. Merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. NIC atau Langkar Expansion Board yang digunakan agar komputer bisa terhubung dengan jaringan. Langkar juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. Langkar terdiri dari berbagai jenis, bisa dilihat dari kecepatannya. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yakni sebagai berikut. 10 megabit per detik yang sering disebut sebagai Ethernet, 100 megabit per detik yang sering disebut sebagai Fast Ethernet, 1000 megabit per detik atau 1 gigabit detik per detik yang sering disebut sebagai Gigabit Ethernet, dan 10.000 megabit per detik atau 10 gigabit detik biasa disebut 10 gig. Perangkat berikutnya adalah Bright. Bright merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan, sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja Bright yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian Bright akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan difilter. Berikutnya modem. Modulator, demodulator merupakan sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Biasanya data yang diberikan kepada komputer umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu ketika modem mendapatkan sinyal berbentuk analog, modem harus mengubahnya ke dalam sinyal digital agar sinyal tersebut dapat diproses dan diterima oleh komputer. Perangkat berikutnya adalah switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Switch secara fisik hampir sama dengan hub, tetapi untuk logikalnya sama dengan barisan byte. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch. Switch ini merupakan tipe termurah dan biasanya digunakan di rumah, kantor, atau bisnis kecil dan rumahan. Fungsi dasar dari switch ini mengelola lalu lintas data antara peripheral satu dengan peripheral yang lainnya. Switch tipe kedua adalah managed switch. Switch ini lebih mahal dari switch biasanya. Keunggulan switch ini terdapat perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi pada switch, melakukan segmentasi pada jaringan dengan konsep VLAN dan lain-lain. Berikutnya hub. Hub bertugas untuk mengubah sinyal transmisi jaringan. Hal tersebut dilakukan agar dua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Tetapi hub tidak dapat mengatur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan diproses ke semua port sampai paket data yang melewati hub akan sampai ke tujuan. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya kolisian atau tabrakan arus data. NIC atau Langkar Expansion Board yang digunakan agar komputer bisa terhubung dengan jaringan. Langkar juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. Langkar terdiri dari berbagai jenis, bisa dilihat dari kecepatannya.
Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yakni sebagai berikut. 10 megabit per. Perangkat berikutnya adalah repeater. Repeater berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server supaya perangkat lain dapat terhubung. Cara kerja repeater yaitu menerima sinyal dari server dan kemudian akan memancarkan kembali sinyal tersebut dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih kuat. Dengan kata lain, sinyal yang tadinya lemah dapat dipancarkan kembali dengan repeater menjadi sinyal yang lebih kuat dan luas. Kabel UTP Cat5, suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP Cat4 atau kategori 4 atau yang sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per detik. Konektor yang bisa digunakan untuk UTP Cat5 adalah RJ45. Berikutnya kabel UTP Cat6. Kategori ini memiliki sertifikasi resmi paling tinggi dan merupakan kabel premium yang di pasaran jauh lebih mahal dibandingkan dengan Cat5. Cat6 ini memiliki kemampuan waktu delay yang nyaris nol ketika mengirimkan data, sekaligus memiliki kemampuan maksimal panjang kabel lebih dari 100 meter. Berikutnya komputer klien atau user. Komputer user atau klien adalah komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Komputer klien yang telah terhubung dalam suatu jaringan berfungsi untuk memperoleh informasi atau data dari komputer server. Sistem jaringan antar komputer seperti ini sering kita jumpai di berbagai kehidupan sehari-hari, seperti warnet atau laboratorium komputer, seperti LabTKJ. Berikutnya adalah konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Coba bayangkan apabila tidak ada konektor. Dengan cara bagaimana kabel-kabel jaringan dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Jenis konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. Misalkan konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP. Konektor BNC/T digunakan untuk kabel koaksial. Konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Berikut contoh-contoh konektor ST. Berikut contoh kebutuhan perangkat jaringan beserta spesifikasinya. Berikut kita akan membahas tentang perangkat lunak. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak jaringan komputer yang mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk melakukan suatu pengelolaan serta melakukan berbagai pengawasan terhadap perangkat keras yang terpasang pada komputer. Sistem operasi juga mempunyai fungsi utama sebagai media yang dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan serta pengontrolan terhadap lalu lintas data serta informasi yang terjadi pada jaringan tersebut. Melakukan pengontrolan terhadap direktori dan file pada jaringan. Selain itu, sistem operasi juga memiliki tugas yang cukup penting, yaitu sebagai media yang bertanggung jawab atas sistem keamanan jaringan komputer serta memiliki tugas untuk menjalankan suatu perangkat lunak administrasi jaringan komputer. Perangkat lunak driver atau pengendali. Perangkat lunak pertama yang harus ada di komputer adalah sistem operasi. Lalu perangkat lunak driver. Misalnya driver sound card untuk mengatur keluar masuknya suara di komputer. Printer untuk mencetak dokumen. Berikutnya perangkat lunak aplikasi. Seperti aplikasi perkantoran, misalnya
Microsoft Office untuk pengolah kata, Microsoft Office Excel untuk pengolah angka, Microsoft Office PowerPoint untuk presentasi. Perangkat lunak berikutnya adalah perangkat multimedia. Untuk kebutuhan entertainment seperti Google Chrome untuk mengakses berita, memutar musik, memutar video dengan aplikasi PLC, Windows Media Player, dan sebagainya. Kemudian bisa dipakai lagi mengedit gambar dengan aplikasi Photoshop, Corel, dan sebagainya. Dan juga bermain game dengan aplikasi Game Counter dan sebagainya. Banyak ya perangkat multimedia. Berikutnya perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus dibuat untuk melindungi dan membasmi virus yang menjangkit pada komputer kita. Misalnya Smadap, Avast, Note32, dan sebagainya. Berikutnya perangkat lunak maintenance. Perangkat lunak maintenance ini adalah perangkat khusus perawatan komputer yang berfungsi untuk mengecek kondisi komputer dari dalam, misalnya aplikasi CC Cleaner untuk mencari file sampah dan menghapusnya. Ada juga aplikasi TUNUP atau TUNUP Utility yang berfungsi untuk mencari bagian-bagian yang error dari aplikasi. Berikut contoh harga sistem operasi berdasarkan bankview.com. Ini harga dari Windows 10 profesional ini sampai 2,950.000. Sedangkan Windows 8.1 Pro 64 bit ini sampai 2.065.000. Cukup mahal ya, ini yang original. Berikut harga software multimedia dan desain software lainnya. Ada sampai 2 jutaan, ala ada 3 jutaan untuk versi Office Mac Home Business 2016, English, Word, Excel, PowerPoint, Messenger, plus Outlook. Ini 3.675.000. Berikutnya perangkat lunak antivirus. Ini harganya cukup murah. Yang termahal adalah Kaspersky antivirus 2018, 419.000. Berikut harga software multimedia dan desain software lainnya. Yang original ada sampai 9.525.000, yakni Adobe Acrobat Professional Extended versi 10. Lumayan mahal ya, sampai 9 jutaan. Sekian materi kita pada hari ini. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.